Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nah di situ gini, ada satu mahasiswa saya bilang, Pak, suami saya selingkuh nih sama tetangga sebelah. Terus apa yang mesti saya lakukan? Saya mau supaya si yang selingkuh sama suami saya itu dipenjara, Pak. Bisa nggak? Dia kan selain dokter di bidang forensik ya, banyak otopsi. Katanya kan dokter ngetop juga sebagai dokter selingkuh. Artinya dokter yang ngurusin banyak perselingkuhan. Ya. Bener dok ya? Ya. Pasien dokter kalau pasiennya itu hidup, nanyanya, saya boleh selingkuh apa enggak? Ya. Begitu dok? Bagaimana cara selingkuh? Oh. Ketahuan. Nah. Enggak lah. Selingkuh, dokter tahu nggak sih artinya apa dok? Kepanjangan dari apa? Itu zaman dulu ada tuh dok. Ada. Apa? Selingkuh itu kepanjangannya adalah selingan indah namun keluarga utuh. Katanya. Nah, saya mau kasih tips sedikit dok, bagaimana selingkuh murah. Apa? Ini tadi saya cerita sama dokter Jaya. Jadi ada sebuah pasangan selingkuh nih dok, sepasang penyelingkuh dan yang diselingkuhi. Wah, supaya bahasa Indonesianya rada benar deh. Sepasang manusia yang berselingkuh itu datang ke tempat dokter spesialis AND, andrologi kalau nggak salah dok, betul ya? Iya. Kan biasanya dokter tersebut memeriksa Si cowok. kesehatan cowok dok ya. Oh. Nah, datang dia berdua sama pasangannya. Dok, saya menderita gangguan. Diperiksa, kok nggak apa-apa? Tapi saya nggak bisa dok berhubungan. Ya udah, kamu pakai tempat periksa pasien sana. Berdua, saya bisa nggak? Ditungguin sama si dokternya. Setengah jam gitu. Ternyata bisa dok, kata si pasiennya. Nah, bisa kan? Berarti kamu nggak apa-apa, katanya. Udah, minta kwitansi, bayar. Minggu depan, datang lagi. Dengan cara yang sama, dok, nggak bisa lagi dok. Diperiksa lagi, nggak ada keluhan. Udah coba main di situ. Kalau mau berhubungan di sana, masa nggak bisa sih? Saya tungguin sini. Berhubungan di tempat itu dok, tempat tidur pasien. Setengah jam. Dokter benar katanya, bisa. Dan itu berulang sampai 4-5 kali, bahkan sampai 8 kali selama 2 bulan. Kamu tuh nggak ada gangguan. Daripada kayak begini, kamu ke sebelah tuh ada hotel katanya, paling 500.000. Sama tarifnya, sama saya punya biaya periksa di sini. Terus apa yang terjadi dok? Si pasangan selingkuh itu yang cowoknya bilang, iya dok, kalau saya ke hotel sebelah, itu nggak diganti kantor. Hemat. Kalau saya dengan ada kwitansi dokter, diganti kantor. Dokter pilih yang mana? Nggak milih. Itu cara tips yang hemat dok. Jadi ini orang emang ya boleh dibilang dengan modal memakai prinsip ekonomi dok. Dengan modal sekecil mungkin mendapat manfaat sebesar mungkin. Tapi selingkuh itu dalam bahasa Inggris apa? Affair. In affair. Nah, Terus apa lagi? Cheat. iya. Cheat. Itu Jadi- ya tergantung tingkatannya kali itu Jadi dok. orang yang selingkuh bahasa Inggrisnya? Hah? Orang yang selingkuh? Cheaters. Cheaters. Jadi Oh. cheater husband, cheater wife. Istri yang selingkuh, suami yang selingkuh. Iya. Selingkuhnya sendiri affair dok Cheat. ya. Bahasa Orang- Belandanya? Belum lahir saya dok. Waktu Belanda kesini dok.
Ada bahasa Belandanya overspell. Overspell. Nah, Oke. sekarang gini, sebenarnya selingkuh itu apaan? Jadi kamu ngomong selingkuh itu apaan sebenarnya? Tadi dokternya ngajakin saya ngomong selingkuh. Lo enggak, kita ngomong supaya base-nya sama, pengertiannya dulu harus sama dulu. Cara pandangnya sama dulu. Ya, Itu tadi orang yang melakukan hubungan di luar, ini pakai bahasa formal banget nih dok, ya. di luar daripada hubungan yang resmi, selingkuh. Tapi ini selingkuh kadang-kadang lebih konyolnya lagi, dibedain lagi, selingkuh hati, selingkuh mata, sampai selingkuh badan, selingkuh tidur. Ya kan ada orang, ih matanya selingkuh, baru ngelirik begini aja udah di matanya selingkuh. Kalau dokter matanya jereng gitu. Nah, begitu dia, orang cakep ya, suka, dibilang hatinya selingkuh, kan parah. Sementara selingkuh, ada selingkuh yang kalau belum sampai terjadi hubungan fisik, hubungan badan, itu belum selingkuh. Dokter menganggap paham yang mana nih? Sebenarnya ya kalau kata jadi secara sosial sama secara hukum secara ini beda, Franky. Kalau secara sosial tuh yang namanya selingkuh itu adalah pelanggaran terhadap komitmen dari pasangan atau istri atau suami. Itu dalam segi pandangan Pelanggaran komitmen, udah komitmen menjadi pacar. Hah? Dia misalnya pacar aja nih ya dok ya? iya pacar bisa, dia komitmen kan pacaran lo pacar gue, Hmm. tapi dia masih melenceng, melanggar komitmen. Hmm. Suami istri dia masih ngelirik cewek lain, itu sebenarnya secara sosial gitu. Pelanggaran dari komitmen yang sudah dibuat bersama. Jadi kalau istri saya sangat pengertian sekali dok. Kalau saya lagi jalan berdua atau lagi sama keluarga, daripada suaminya ngelirik-ngelirik, dibilang, lokong, tuh ada cewek cakep tuh. Ya udah saya liatin tanpa merasa bersalah dok. Disuruh sama dia. Nggak apa-apa kan? Itu selingkuh bukan dok kalau kayak gitu? Nggak, nah sekarang makanya kalau secara sosial gitu, selingkuh tuh ada yang selingkuh fisik. Maksudnya misalnya mencium istri, tapi mencium cewek lain, itu secara fisik. Oh. Ada secara emosional. Hmm. Dia semua punya istri, tapi hatinya di tempat lain. Itu emosional namanya. Ada juga yang namanya selingkuh finansial. Sudah punya istri, duitnya dikasih ke cewek lain. Itu yang tadi dokter bilang tuh masalah hatinya ke tempat lain dok. Jadi gini, ada orang bilang selingkuh, definisi selingkuh apa? Lu lagi sama bini lu, mikirin ke orang lain. Itu namanya selingkuh. Kalau mikirin doang mungkin selingkuh hati kali ya. Tapi kalau emosional dia nggak merasa dekat sama istri, tapi sama itu namanya Sekarang kita balik emosional. dok. Sekarang kita balik. Berarti kalau saya melakukan ini nggak selingkuh. Gue lagi sama orang lain mikirnya bini sendiri. Itu selingkuh fisik. Kan tadi definisi selingkuh ada yang bilang gini, lagi bersama istri mikirin orang lain. Sekarang kita balik dok, jadi kan kalau kita mengacu pada konsep yang tadi tuh, bukan definisi, kesepakatan selingkuh, saat kita bersama istri yang kita pikirin orang lain. Iya. Berarti kalau kita sedang bersama orang lain kita mikirin istri, kita nggak selingkuh dong. Tapi selingkuh fisik sama orang lain itu. Jadi dibalik-balik. Tapi sekarang gini, ada selingkuh seksual. Kalau selingkuh seksual itu namanya zina. Itu yang overspell bahasa Belanda. Overspell. Nah itu pidana, Franky. Tapi ngomong-ngomong, dulu dokter Jaya sama istrinya siapa yang nembak duluan dok? Enggak, saya nggak perbakin bukan? Enggak, dokter yang suka sama istri dokter Jaya apa istri dokter Jaya suka sama dokter Jaya? Saya dong, Kalau saya sih, kan istri saya selalu ngomong, gue dulu yang suka sama gue tuh banyak, tapi yang gue mau cuma lu doang. Wah, bangga kan dok? Tapi saya nggak mau kalah, saya bilang. Sama, gue juga yang dulu gue mau juga banyak, tapi cuma lu doang yang mau sama gue. Gitu dok, ya terus dok. Masalah overspell tadi dok.
Jadi selingkuh itu ada macam-macam, selingkuh emosional, secara fisiknya dia sama istrinya, tapi pikirannya atau kedekatannya itu secara emosional dengan orang lain. Jadi Itu. definisi yang tadi kedua tadi itu si overspell itu. Bukan, jadi itu satu, itu namanya emosional, selingkuh emosional. Ada yang selingkuh fisik, secara fisik dia berhubungan sama orang lain. Nah, itu selingkuh fisik. Kalau seksual, berhubungan seksual dengan orang lain. Enggak, yang disebut dengan hubungan fisik itu gimana, Dok? Pegang-pegangan, kelingking sama kelingking gitu, Dok? Atau Enggak, apa, Dok? itu yang artinya yang sebenarnya lebih ke arah hubungan personal. Kalau namanya salaman, cipika-cipiki itu kan tergantung budaya. Nah, iya. Enggak, tapi kalau yang di satu komunitas yang nggak biasa cipika-cipiki, dia cipika-cipiki barangkali itu seperti itu. Nah, ada yang seksual, tapi ada namanya selingkuh finansial. Secara fisik dan emosional dia nggak gitu, tapi dia ngasih duit ke orang lain tanpa sepengetahuan istrinya, itu kan melanggar komitmen juga. Tapi kalau secara seksual itu urusan dengan pidana. Jadi gini loh, saya ini kan ngajar di Fakultas Kedokteran, saya ngajar juga di Fakultas Hukum. Ada masalah soal zina itu. Zina itu ada di dalam KUHP. Pasal 284. KUHP, Dok, ya? Ya. Bukan KUHAP ya? Bukan. KUHP. Jadi yang dari warisan zaman Pasal Belanda. 284. Nah, di situ gini, ada satu mahasiswa saya bilang, "Pak, suami saya selingkuh nih sama tetangga sebelah." Terus apa yang mesti saya lakukan? Saya mau supaya si yang selingkuh sama suami saya itu dipenjara, Pak. Bisa nggak? Gimana? Perempuan Suaminya datang nih sama Dokter Jaya. Iya, murid Dia saya. murid Dokter Jaya lagi. Suaminya Ini selingkuh. murid yang mana nih? Murid yang dokteran apa murid yang hukum nih? Ya nggak usah dibuka lah Nggak, pokoknya. artinya kan dokter ngajar 2. Iya. Jadi dosen di 2 tempat. Ya, Yang di kedokteran apa yang di hukum? jadi kedokteran. Yang di kedokteran. Oke Oke. lah, ya dah. Artinya dia nggak paham hukum kan gitu Ya. kan. Nah. Dia ini selingkuh sama orang satu kampung, satu RT lah. Saya mau supaya dia di penjara. Ada nggak pasalnya? Dia bilang. Saya bilang ada. Dia mau pasangan selingkuh si suaminya di penjara. Iya, karena dia tuh perempuan gatel. Udah tahu suami saya punya istri. Udah tahu orang sudah beristri, kok masih digodain? Loh, mungkin juga si perempuannya juga udah punya suami, udah tahu gue punya suami. Ya enggak, dia sih nggak urusan di sana punya apa, tapi yang jelas suaminya sama sana. Terus gimana? Saya jawab cuma satu, Franky. Kamu masih sayang nggak sama suami kamu? Itu pertanyaannya. Ini era KUHP nih. Apa nih jawabnya, Dok? Kita tegang nih menunggu jawaban. Nggak, kalau dia bilang, apa bedanya, Dok? Beda, saya bilang. Kalau kamu masih sayang sama suami kamu, cepet cari rumah baru, pindah rumah. Buat supaya suami kamu atau pindah kota, suami kamu tidak berhubungan dengan cewek itu lagi. Tapi kalau kamu udah nggak sayang kan suami kamu, lapori polisi, karena itu ada pasalnya, saya bilang. Ada pasalnya tuh, Dok, ya? Ada pasalnya. Terus dia tanya, "Dok, kenapa bisa begitu, Dok?" Karena saya bilang gini, di dalam pasal 284, ya, dalam pasal 284 itu udah jelas. Jadi begini, pasal itu bilang barang siapa melakukan hubungan seksual, ya pokoknya selingkuh, zina, atau overspell dalam bahasa Belandanya, ya, yang salah satu pihak itu terikat dengan pasal 27 BW, black and white, dia dikenakan pasal perzinahan atau overspell dengan ancaman hukuman 9 bulan. Ini BW-nya apa tadi, Dok? Burgerweg wet. Jadi itu hukum perdata. Jadi begini, prinsipnya nih kalau KUHP ada hukum perdata. Hukum perdata itu salah satu pasalnya adalah 27 BW. Itu bilang bahwa seorang laki-laki hanya bisa punya satu istri dan seorang istri hanya bisa punya satu suami. Itu. Jadi pelanggaran terhadap pasal itu. Menurut si pasal 27 BW tadi. Nah, padahal nggak semua seperti itu kan. Ada di negara kita, mohon maaf ya, untuk yang umat muslim ini kan diperkenankan. Nanti dulu, ini jangan dicampur-campur. Ini dulu. Yang pasal 27 dulu ya. Jadi ini kan hukum Belanda. Hukum Belanda ada pasal 27 BW yang mengatakan satu istri hanya punya satu suami, suami punya satu istri. Udah itu dulu.
aturan Belanda. Aturan Jadi Belanda. barang siapa suami atau istri yang sudah punya perempuan yang sudah bersuami atau suami yang sudah beristri melakukan hubungan, itu namanya zina. Pelanggaran terhadap pasal 27 itu. Jadi lakinya yang perempuan sudah kawin dengan laki-laki sudah kawin, atau perempuan sudah kawin dengan laki-laki bujang, atau laki-laki sudah kawin dengan perempuan bujang. Pasal itu hanya berlaku untuk mereka. Dua-duanya kawin atau salah satu kawin. Itu dia melanggar pasal 27 BW. Maka itu namanya zina. Tapi zina itu ada persetubuhan. Ini zina menurut versi Belanda nih dok ya? Yang berlaku di KUHP, yang berlaku terus sampai tahun 2023. Bukan zina menurut versi agama. Nggak ada nggak. Beda ini dok. Jadi ini kan hukum kita tuh hukum Belanda dulu. Kita pisahkan dulu pembahasan. Yang kita bahas sekarang adalah menurut undang-undang, bukan dengan cara pandang agama nih dok ya. Undang-undang yang berlaku sejak kita merdeka sampai 2023. Sekarang 2025. Oh beda 2 tahun doang. Jadi itu yang berlaku seperti itu. Nah jadi artinya apa? Pada saat ada seorang perempuan beristri atau suaminya laki-laki beristri atau salah satunya beristri atau bersuami, itu namanya zina. Nah, kalau mereka melanggar itu 9 bulan penjara maksimal. Tapi ada kondisinya. Kondisinya pertama, ya, yang dihukum tuh dua-duanya. Si perempuan dihukum, si laki-laki dihukum. Sama-sama 9 bulan. Nggak boleh lebih, karena itu Nggak maksimal. boleh, maksimal. Jadi dua-duanya. Nah, jadi kalau dua-duanya artinya apa? Tidak bisa pidana itu dikenakan pada si perempuan saja. Si suaminya juga masih masuk penjara. Makanya kan jadi pertanyaannya saya, kamu masih sayang nggak sama suami? Kamu kalau pelapor perempuan itu, suami kamu juga masuk. Kalau kamu nggak mau suami kamu masuk karena masih sayang sama suami, mendingan pindah. Hindari perempuan itu. Artinya solusi secara hukum udah begitu. Ya, ini satu. Jadi harus dua-duanya dihukum. Yang kedua itu adalah delik aduan absolut. Harus dari pihak yang tercemar itu mengadukan. Jadi si perempuan yang kawin atau si laki-laki yang kawin itu yang melapor polisi. Nggak boleh orang lain. Misalnya contoh, ada pasangan suami istri. Istrinya sih nerima-nerima aja atau ya udahlah. Si bapaknya nggak suka nih, mertuanya dia ngelaporin, itu nggak bisa. Jadi yang melaporkan adalah pihak yang tercemar. Kalau dalam kasus tadi ini dok, orang tuanya si perempuan yang selingkuh tadi melaporkan, Nggak bisa. nggak boleh. Nggak bisa. Pihak yang tercemar. Jadi suami atau istri dari mereka yang Pasangannya, berselingkuh dok, itu. ya? Jelas itu. di situ ya. Ya. Yang ketiga, dia itu dikasih batasan waktu ngelapor polisi 3 bulan sejak ketahuan. Setelah 3 bulan kadaluarsa, nggak bisa diaduin lagi. Yang berikutnya adalah mereka harus untuk sedang dalam proses cerai atau pisah ranjang, pisah meja. Boleh dilakukan pengaduan. Baru boleh diproses. Jadi kalau artinya dia masih tetap mau sama-sama nggak bisa. Jadi udah proses mau cerai nih, atau udah pisah ranjang atau pisah itu artinya memang udah nggak bisa lah. Nah jadi artinya kan itu kan jawabannya. Oke, jadi kalau misalkan itu harus dari pasangannya. Pasangan yang tercemar. Jadi salah satu jadi yang dia bersuami suaminya atau beristri istrinya. Jadi harus yang ngadu cuma itu doang. Kemudian pengaduan dikasih batas waktu 3 bulan, dihukumnya 2-2 dan harus pisah ranjang atau pisah mau cerai. Atau memang saat sebelumnya lagi keadaan dia lagi proses cerai. Ya, tapi kalau masih gitu terus kayaknya masih nggak mau cerai, nggak bisa diproses. Nah itu yang sekarang masalahnya. Di situ ada satu yang tersisa, Frankie. Apa? Kalau si cowoknya nggak bersuami, ceweknya nggak bersuami, cowoknya nggak beristri, melakukan hubungan tidak diatur. Jadi artinya kalau single sama single nih ya, Tidak sama single, suka sama suka. Kalau nggak suka itu jadi perkosaan. Kalau suka sama suka tidak bisa dihukum dengan undang-undang itu. Artinya, tapi guru saya bilang ada satu kondisi yang suka sama suka, belum kawin dua-duanya,
dia berhubungan dihukum. Dia bilang, Kok kapan bisa? Pak? Kalau dilakukan di depan umum, melanggar lalu lintas atau melanggar ketertiban umum. Tapi itu situasi di awal nih. Sekarang kan kita udah punya KUHP baru, nomor 1 tahun 2023 yang baru diberlakukan. Mungkin tahun ini atau pokoknya kan ada tenggang waktu kan. Dirubah, Frankie, masalah itu. Kadang gini, tadi baru masuk ke keberatan ngamo. Di Indonesia berlaku 3 hukum. 1 hukum barat, KUHP. Yang tadi, yang 27 sama 248. Ya. 284. Nah, Nah, itu hukum barat itu berlaku, itu karena itu pidana, berlaku untuk seluruh masyarakat. Kedua, hukum Islam itu diberlakukan untuk hukum keluarga, hukum waris, dan hukum wakaf. Jadi khusus keluarga, waris, sama wakaf. Iya, untuk yang itu berlaku hukum Islam, karena hukum Islam mengatur itu dalam Al-Quran. Jadi nggak bisa disimpangi. Satu lagi berlaku hukum adat, jangan salah. Hukum adat. Adat, kalau adatnya yang beda dari itu ya berlaku tiga-tiganya. Masalahnya ini kan, kalau zina itu kan adalah masalah pidana. Pidana yang berlaku untuk umat Islam cuman di Aceh Darussalam. Nangru Aceh Darussalam. Itu karena dia hukum memperlakukan Islam. Hukum Islam ya. Ya. Makanya itu aturannya seperti itu. Jadi sekarang masalah gini. Masalahnya itu baru masuk ke keberatan kamu. Orang Islam kan boleh berisi sampai 4. Saya sih nggak keberatan, tapi memberikan peluang. Iya, tapi maksudnya gini, BW itu berlaku tuh zaman Belanda, itu hukum barat, pergi. Masalahnya kan BW itu bahwa satu laki cuma boleh punya satu istri punya satu laki. Itu kan hukum barat. Karena hukum dia Islam. di sana orang-orang Belanda jarang Kristen. yang Muslim. Jarang, nggak ada. Islam. Ada, sekarang mah banyak. Nggak sekarang. Itu kan zaman sejak tahun 18 sekian, Franky. Nah, jadi berdasarkan itu, padahal orang Indonesia yang Muslim kan hukum keluarganya adalah seorang laki-laki bisa sampai 4 istri. Maka kan BW 27 nggak berlaku kan? Ya kan? Makanya, tapi itu nggak bisa dikecualikan karena itu KUHP pidana. Nah, kemudian kita dirubah kemarin. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, yang katanya mahakarya. Nah, di situ diatur selingkuh itu di dalam pasal 411. Nah, di situ dirubah, BW itu udah nggak ada, Franky. Jadi adalah satu hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya terikat dengan perkawinan. Tapi di situ dimasukkan juga nggak terikat perkawinan pun dimasukin lagi. Jadi yang tadinya hubungan cowok bujangan, single sama single tidak bisa dihukum, dihukum sebagai perzinahan juga. Nah, sekarang masalahnya kan bagaimana kalau yang punya hubungan itu, yang punya hubungan suami istri itu adalah tidak kawin. Atau orang bujangan sama bujangan kan nggak kawin kan? Nah, di situ di dalam undang-undang yang 411 itu dikasih poin kedua, yang melaporkan ke polisi itu adalah pihak yang tercemar, berarti istri atau suami. Tapi untuk orang yang tidak kawin boleh diadukan oleh orang tua dan anaknya yang berusia di atas 16 tahun. Jadi ini si anak nih punya ibu, ibunya main sama cowok, anaknya bisa ngadu ke polisi, orang tuanya bisa ngadu ke polisi. Wanita kalau ketemu dokter ditanya lagi, masih sayang nggak sama bapaknya? Ya enggak, tapi itu perubahan mendasar, Franky. Jadi sekarang itu seorang laki-laki yang bujangan, perempuan bujangan, kalau itu berhubungan seksual itu juga dilarang sama undang-undang. Dan hukumannya dirubah, tadinya 9 bulan jadi 1 tahun atau 10 juta. Salah satu? Ya, atau. Oke. Tapi ataunya nggak boleh dipilih sendiri, hakim yang milih. Oh, bukan dikasih kesempatan kamu mau yang 9 tahun 1 tahun apa 10 juta gitu, bukan ya? Enggak. Dok, tapi sebelum ke hukum-hukum dulu gitu, Dok. Dokter tahu nggak sih, kan dokter banyak tuh yang ngadu ke dokter masalah perselingkuhan.
Sebabnya apa sih orang tuh selingkuh? Nah, ternyata laki dan perempuan tuh beda. Kalau perempuan itu yang paling banyak ya, karena dia kurang dihargai atau kurang diperhatikan. Dia merasa kesepian, suaminya nggak komunikasi sama dia. Dia itu suaminya itu suaminya secara ekonomi itu masalah. Bisa juga karena bosan. Dia tidak pernah berhubungan badan dengan suaminya. Jadi itu ada masalah soal kurangnya seksual. Dan satu, dia merasa diabaikan atau dihina atau apa. Dan juga ya jadi pokoknya ada kekecewaan lah terhadap si suami. Tapi ada satu di situ, ekonomi, Frankie. Jangan salah. Jadi kadang-kadang urusan ekonomi itu membuat orang jadi selingkuh. Perempuan. Kalau laki-laki? Laki-laki. Kenapa dia selingkuh? Karena dia tidak dapatkan apa yang perhatian atau cinta yang diharapkan dari istrinya. Jadi? Istrinya terlalu merendahkan dia. Tapi bisa juga gangguan seksual dia. Dia punya ininya yang macam-macam atau dia punya keinginannya itu, tapi istrinya nggak bisa penuhi. Nah, sekarang menurut Dokter Jaya, mana yang lebih banyak yang selingkuh? Pihak laki apa pihak perempuan? Kebanyakan laki-laki. Tapi dua-duanya ada, Frankie. Saya punya argumen yang beda, Dok. Kenapa? Kebanyakan cewek. Kenapa? Seorang laki-laki bisa selingkuh sama banyak perempuan. Kebanyakan perempuan selingkuhnya sama satu laki-laki. Belum tentu, Frankie. Kebanyakan nih, Dok. Ya, kebanyakan. Ya. Artinya lelaki satu selingkuhannya bisa 4, bisa 5, bisa 8. Perempuan yang seperti yang kayak tadi, misalkan yang kayak tadi itu laki-lakinya ada 10, perempuan yang kayak gitu paling 1 atau 2. Tahu nggak? Saya punya pengalaman satu, Frankie. Ada orang konsultasi. Dia punya suami, baru lahiran anak pertama. Dan dia nanya-nanya ke saya soal pemeriksaan DNA. Anaknya belum lahir. Saya mau periksa DNA, Dok, katanya. Tapi diam-diam. Saya bilang, kenapa kamu mesti periksa diam-diam? Dan kenapa mau periksa? Kan udah jelas itu kamu punya suami. Bukan begitu, Dok. Masalahnya saya berhubungan selain dengan suami saya dengan orang lain. Oke. Hobi dia. Nggak tahu lah hobi apa enggak. Nah, dia bilang begitu. Terus saya bilang, iya, tapi itu bisa diduga. Tapi kamu ngapain periksa? Nyari-nyari masalah aja. Saya bilang, ya kan suaminya juga nggak curiga, ngapain kan? Dokter dikasih rezeki nggak mau? Dokter dikasih rezeki nggak mau? Bukan. Tapi saya mau nanya kan, nggak normal perempuan itu minta periksa itu anak suaminya apa enggak? Karena kenapa? Karena ngapain dia bongkar-bongkar sesuatu yang sebenarnya tidak ada ujung pangkalnya? Bukan begitu, Dok. Saya takut nanti begitu anaknya lahir kan diperiksa golongan darah. Nanti golongan darahnya nggak cocok sama suami saya, katanya. Tapi dia berarti punya ilmu, Frankie. Ilmu biologinya dia belajar, bagus, Dok. Ilmu biologinya gitu. Kamu takut gitu. Nanti daripada nanti ribut-ribut mendingan segitu. Tuh jadi dia mau periksanya sama cowok selingkuhannya. Terus saya bilang begini, oke, cowoknya bisa dihadirkan di sini. Tapi saya bingung, Dok, yang mana, katanya. Parah. Saya yang bingung. Kalian gimana? Kamu udah ke dokter kandungan? Udah. Berapa minggu? Sekian minggu. Oke. Kita runut ya, saya bilang. Runut dari sekian, diperkirakan kamu bersetubuh di daerah tanggal sekian nih. Coba tolong dicek, ingat-ingat tanggal ini kamu berhubungan sama siapa, yang mana. Kan paling kurang itu dulu dong diperiksa, dong. Iya. Tadi dulu, Dok, katanya. Saya rada keder, katanya. Ya buka HP-nya. Di HP-nya, Dok, ini saya juga bingung, Dok. Tanggal sekian sama si A, tanggal sekian sama si B, ini sama si C. Lah banyak lagi. Terus saya bilang, lah kalau bedanya 2 hari mah dokter juga kagak bisa nentuin. Dokter kandungan, saya bilang plus minusnya tuh 2 minggu, Frankie. Itu selingkuhan apa customer, Dok? Enggak, makanya itu membantah tadi teori kamu bahwa perempuan itu enggak mungkin multi. Iya. Ada yang kayak gitu, ada. Enggak, saya tapi tahu. hebatnya tau nggak? Ada sesuatu yang mesti dipuji dari perempuan itu. Dia Pinter. nyatet, Frankie. Bakat jadi sekretaris. Yang kayak gitu, Dok. Kayak tadi saya bilang, lelaki dari 10 yang kayak tadi tuh punya selingkuhannya banyak, mungkin bisa 8, Dok.
Tapi perempuan dari 10 yang kayak tadi gitu, paling cuma 2. Artinya, tetap lelaki lebih sedikit yang selingkuh. Bener kan? Karena satu laki-laki bisa multi perempuan. Tapi begini, katanya motivasi selingkuh cewek dan cowok tuh beda. Kalau cowok itu, dia bisa aja masih sayang sama istrinya, dia selingkuh karena dia mencari selingkuh fisik. Kalau cewek, kalau sudah selingkuh, itu biasanya selingkuh emosional dulu, Frankie. Emosinya itu udah nggak sama suaminya aja udah gitu. Jadi biasanya lebih fatal kalau istrinya selingkuh daripada suami selingkuh. Suami selingkuh itu bisa aja masih bertanggung jawab sebagai suami. Tapi kalau istri biasanya udah nggak. Nah sekarang pertanyaannya begini. Itu gitu. Soalnya gini, saya ngomong gini karena kenapa? Banyak kasus-kasus selingkuh itu yang saya tangani, Frankie. Tangani. Ada yang belum terlambat seperti tadi kan masih hamil kan? Itu belum terlambat. Ada yang sudah terlambat. Dia sudah punya istri atau sudah punya suami, sudah punya istri, tiba-tiba datang perempuan bawa anak. Ini adalah anak kamu gitu loh. Gitu. Banyak yang sudah kandung seperti itu. Ada yang kasus yang lain lagi adalah dia anak dari sepasang suami istri. Dia curiganya kenapa? Karena bapaknya golongan darah ini, ibunya golongan darah ini, dia golongan darahnya beda sama adiknya, ada adiknya. Secara teori nggak mungkin itu. Dia kalau dari bapak sama ibu ini kombinasi ke adiknya iya, tapi kombinasi ke dia tidak. Tidak kena. Dia bilang kalau gitu bapak gue yang mana? Iya loh. Nah akhirnya dia cari-carilah si ibu itu dulu pernah hubungan sama siapa saja. Nah ketemulah beberapa laki-laki ini, cowoknya ini yang konsultasi ini udah berumur lah. Dokter. Maksudnya udah dewasa. Bapaknya udah tua, yang calon bapaknya itu. Jadi dia bawalah si bapak-bapak yang lain itu, karena dia nggak berani menyinggung ibunya kan. Dia periksa DNA, ternyata dia memang anak dari si bapak yang tadi, bukan bapak yang tertulis di dalam akte lahir. Dokter Jaya punya pasien kalau ceritanya dibikin di film Netflix atau di itu laku ya dok kayaknya. Ceritanya bagus-bagus tuh. Enggak, jadi kayak begitu mereka. Aduh, saya bilang ampun deh. Jadi intinya dokter Jaya mau ngomong, hati-hati nih kaum pria nih, kalau sampai istrinya selingkuh, fatal deh ya, udah susah ya. Karena mainnya pakai hati tuh dok ya. Ada satu lagi permasalahan. Saya kasih tahu aja nih buat orang-orang yang mau selingkuh ya. Dia pikir-pikir panjang deh. Karena gini, kita tuh punya hukum perdata Barat, perdata Barat yang adalah dalam KUHP. KUHAP. KUHP itu di dalam undang-undangnya di situ, undang-undang perkawinan, ya, dia kalau anak ya kan di perdata tuh ada perkawinan termasuk di situ. Anak yang lahir di luar kawin adalah anak sah dari ibunya saja. Artinya dia tidak dapat warisan dari si bapaknya kalau di luar kawin. Jadi disebutnya itu kalau akte lahir anak di luar kawin dari seorang ibu ini gitu loh. Bapaknya nggak ada namanya. Karena walaupun itu bapaknya bener, tapi dia nggak kawin, bapaknya nggak bisa ngasih warisan. Artinya tidak punya administrasi dokumen perkawinan gitu dok ya. Jadi artinya kalau bapaknya mau waris ke anak ini nggak bisa. Dia bisa ngasih hibah. Hibah sebelum meninggal dia kasih uang ke anak ini. Tapi kalau waris nggak bisa. Waris itu dia harus ngewaris ke ibunya. Ibunya baru ngewaris ke anaknya. Itu angkanya kecil jadinya, Frankie. Seperti itu. Jadi nggak bisa lah. Atau kalau dia sini nuntut si suami ini harus ngebiayain, nggak bisa. Karena secara perdata dia anak ibunya saja. Nah, ada kemudian kasus Macica. Macica Muchtar, itu tahun 2000-an. Seorang penyanyi artis dangdut. itu, dok? Ya. Dia menggugat bahwa dia adalah punya anak dari seorang pejabat negara. Dia coba untuk minta tanggung jawab. Sebenarnya dia tanggung jawabnya gini, karena dia punya anak, anaknya itu mau sekolah, ditanya bapaknya siapa. Dia bilang bapaknya sini, mana suratnya, kagak ada surat. Nah, maka supaya dia bisa dapetin kepastian anaknya adalah anak si laki-laki itu nggak ada surat kawin nih. Dia minta si pejabat itu untuk periksa DNA. Pejabat nggak mau. Istrinya pun tidak kasih. Kalau kayak gitu gimana?
Ya nanti dulu. Oh, saya udah langsung ke bab 3 nih, Dok. Istri dia tidak mau itu dan nggak bisa dipaksa. Nggak bisa Secara dipaksa. hukum tidak bisa dipaksa karena di dalam hukum yang harus membuktikan adalah pihak yang mendalilkan. Dia yang mendalilkan bahwa anak ini adalah anak kamu. Maka dia yang harus membuktikan. Kalau untuk pembuktian itu perlu diminta sesuatu dari dia, pembuktian dia nggak mau. Tidak bisa dia apa-apain. Sampai kemudian pejabatnya meninggal. Sebenarnya pejabat meninggal bisa diminta. Yang diduga bapaknya dari si anak ini. Sebenarnya bisa diminta dari keluarganya. Sebab DNA si bapak itu ada pada anak-anaknya. Jadi pejabat itu punya anak beberapa. Kan DNA si anak itu kan separuh dari bapaknya, separuh dari ibunya. Ibunya ada. Jadi kita bisa periksa anaknya dan ibunya. Jadi dari setiap anak kita ketemu DNA bapak tuh. Kalau itu dikumpulin, dicocokin masih bisa. Artinya dengan periksa ibu resmi, anak resmi, akan dapat DNA bapak. Dari situ bisa ketahuan ini anaknya betul apa enggak. Ini kasus yang dokter Jaya ceritain tuh dulu rame ya di koran-koran. Sangat rame. Nah, gara-gara itu tapi dia tetap keluarganya nggak ngasih. Ya, buntu dok kalau gitu. Itu zaman dulu. Nah, gara-gara kasus itu kan jadi haknya tidak didapatkan kan? Dia ngadu ke Mahkamah Konstitusi. MK. Waktu itu ketuanya Mahfud MD. Bapak Mahfud MD. Nah, pada waktu itu Mahfud MD jadi ketuanya dan pada waktu itu sebenarnya kan yang tadi dibilang bahwa anak di luar kawin adalah anak ibunya saja itu sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran juga ngomong begitu. Iya. Hukum barat juga seperti itu. Tapi pada waktu pertimbangannya, kesian ini anak, kan anak ini tidak bersalah. Dia tuh harus dapat santunan juga kan. Makanya pada waktu itu dia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang tentang perkawinan tuh tahun 74, Nomor 1 Tahun 74. Dirubah sama dia, sama Mahfud MD dengan ditambahan bahwa anak di luar kawin adalah anak dari si ibunya dan laki-laki sejauh bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, ilmiah nih dok ya, bukan secara hukum. Secara ilmiah, kalau ilmiah itu berarti DNA cuma satu-satunya. Maka sekarang kalau ada seorang perempuan selingkuh, laki-laki selingkuh dengan seorang perempuan, kalau DNA membuktikan itu bapaknya, maka si anaknya itu mendapatkan hak sama seperti anak golongan asli. Darah aja nggak cukup dok? Nggak bisa. DNA golongan darah nggak pernah bisa memastikan. Kan misalnya contoh bapaknya A, yang semua laki-laki yang golongan darah A kan bisa jadi bapaknya. Kalau forensik foto muka nggak bisa. Cuman DNA itu 100% nyaris. Jadi itu makanya atas dasar itu sekarang cilaka Frankie. Misalnya celaka. Kalau laki-laki ya berhubungan dengan banyak cewek. One day kalau cewek itu datang dan kemudian pengadilan meminta dia suruh periksa DNA, begitu DNA-nya cocok, dia harus bertanggung jawab sama persis seperti anak kandung, anak hukum, anak legal. Artinya dari segi hukum sih sebenarnya ya bagus pasti anak. Bagus pasti anak, tapi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kenapa? Nah, kalau anak aslinya dari istri resminya itu anaknya 2, warisan dibagi 2, datang satu perempuan dibagi 3, dibagi 4, sampai kapan itu kita nggak tahu sampai kapan. Oh maksud dokter Jaya nih hobinya belanja nih cowok nih ya? Ya iya kita nggak tahu kan. Nggak, tapi maksudnya kayak gitu loh. Saya pikir gak ada kepastian karena gak cocok nih. Bukan loh, setiap orang ya kalau dulu kan istri resminya ini dalam perkawinan resmi ini ya ini aja yang punya hak, yang di luar itu sabodo, nggak ada urusan. Tapi gara-gara itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Anaknya kan was-was semua. Nggak ada kedaluarsanya loh. Tadi kan kasusnya kalau 3 bulan nggak diaduin kedaluarsa. Nggak ada. Ini juga kalau 3 bulan sudah meninggal itu. Masalahnya kadang-kadang urusan begituan, Frankie. Orangnya udah meninggal pun baru ada masalah. Saya sekali waktu dipanggil nih ke rumah sakit. Satu rumah sakit. Ada orang meninggal. Orang dari Polandia, Frankie. Meninggal. Bule. Dia tapi udah lama di Indonesia. Dia punya istri dan anak di sana. Di Polandia. Dia meninggal di rumah sakit di Indonesia. Anaknya datang 2. Dia bilang, "Dok, saya mau periksa DNA bapak saya." Saya bilang, "Loh, kenapa?" "Kamu kan anak resminya." "Ya, anak resminya, tapi saya nggak tahu bapak saya di sini punya
istri lagi apa punya anak yang berapa orang, kita buat jaga-jaga aja. Biasanya kalau anak keturunan bule gitu mukanya bagus-bagus. Kalau nggak jadi pemain bola, jadi pemain bintang film tuh, Dok. Ya, tapi nanti kan ke sini kan campur sama orang Indonesia kan. Iya, tapi kan masih ada mancung-mancungnya lah. Belum tentu kan. Itu soal dominan apa enggak. Akhirnya jadi untung jadi itu pada waktu itu kan saya bilang begitu dia telepon gue bilang, "Oke, saya bisa ngambil bisa periksa DNA itu untuk jaga-jaga." Saya pergi itu malam lagi jam 2 malam. Saya pergi sana, saya ngambil sampel. Saya ambil usapan mulut. Usapan mulut. Dia bilang, dokter periksa DNA-nya. Nanti kirim Ini ke kami. sudah meninggal nih ya? Udah. Saya meninggal. Tapi untuk belum diformalin, Franky. Jadi kalau diformalin itu mengganggu. Udah periksa, udah simpan. Saya sih nggak tahu, cuman gitu aja, udah selesai. Setahun kemudian, dia datang lagi sih intinya. Bawa anak dan seorang perempuan Indonesia. Ini dia ngaku bahwa anak ini adalah anak si bapak saya. Kan itu mengancam mereka kan dari segi karena dia harus bagi-bagi warisan dan segala macam. Tapi karena si bapaknya udah disimpan, udah di skip, itu akhirnya dicek. Ternyata bukan anaknya. Selesai. Tapi kalau anaknya masalah. So besok-besok nanti bisa ada perempuan lain yang klaim lagi seperti itu. Selama contekannya dokter ya pegang mah aman loh, Dok. Enggak, makanya saya bilang gini, kalau misalnya untuk cowok-cowok ya, untuk mencegah supaya kejadian macica nggak terulang, kalau udah tahu sering kencing di mana-mana, Sering belanja, Dok. harap simpen sampel DNA, periksa DNA dulu, karena itu akan membuat kalau nggak ya Franky ya, terpaksa harus diperiksanya bukan cuma satu tuh, istri dan anak-anaknya harus diperiksa semua. Satu, atau digali kuburnya, ambil DNA dari sisa-sisa di bawah lah. Lebih ribet, mendingan di keep dulu. Tapi kan kalau buat kita ngapain, Dok? Aman, Dok, kita mah. Kok? Bener kan kita mah Nah, aman, sekarang Dok? pertanyaannya kita ngomong statistik, Franky. Enggak, kita kan aman, Dok. Kan nggak suka belanja. Kan tadi dokternya Oh, pakai. kalau saya iya, Dokternya saya ngomong begitu kok. Kayaknya mau membuktikan sesuatu dokternya. bukan. Kalau saya sih yakin, kalau kamu saya nggak yakin lagi. Enggak, saya udah bilang kalau kita aman dokternya. Kayaknya dokter. Enggak, maksudnya yang aman saya kenapa kamu ikut-ikutan? Enggak, gini Franky, ini ngomong statistik nih ya. Penelitian ya tahun 2023. Cowok-cowok di screening yang selingkuh. Ternyata dari hasil survei itu 25% dari laki-laki dalam seumur hidupnya dia pernah selingkuh, Franky. Selingkuh mata, selingkuh hati, sama selingkuh fisik. Ya nggak tahu itu termasuk yang mana, saya nggak tahu. Tapi 25% tinggi loh. 25%. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau orang selingkuh, kan biasanya habis itu bermasalah dengan istrinya kan? Iya. Yang akhirnya jadi kawin, berapa persen? Maksudnya, dia kan punya istri, selingkuh. Kok jadi kawin? Akhirnya kawin sama selingkuhannya. Dokter dia kan udah punya datanya. Kalau saya nggak punya datanya, Dok. Enggak, kira-kira aja. Banyak nggak kira-kira? Nggak banyak. Cuma 5-7%. Iya. Itu apa artinya? Perempuan-perempuan yang mau selingkuh begitu, ingat, yang sampai ke jenjang perkawinan itu cuma 5-7%. Sebagian besar cuma jadi mainan doang. Tapi kan mereka tuh kadang-kadang tetap berpikir gini, saya termasuk yang 5-7%. Nah, udah itu oke, satu. Hasil yang kedua adalah kalau dia 5-7%, 75%-nya itu berakhir dengan perceraian lagi. Iya, kalau udah dapat 5%, saya kan bagian yang daripada 5%-nya. Tapi kan saya tidak termasuk yang 75%. 75%. Jadi 75% itu akhirnya cerai. Jadi artinya kalau bekas selingkuhan dikawin, itu yang langgeng itu cuma 25%. Itu total kira-kira 2%, Franky. Dari keseluruhan. Jadi keseluruhan selingkuh yang akhirnya bisa kawin dan kemudian langgeng cuma 2%. Sekarang pertanyaan saya, kenapa? Iya, banyak sebab sih, Dok ya. Oh, sesuatu yang dimulai dengan buruk seperti itu
Kan dia selingkuh itu udah buruk. Jadi artinya ngambil suami orang kan. Yang bisa abadi itu cuma 2%, jadi kecil sekali. Ya, Jadi artinya sebenarnya yang paling dirugikan siapa? Perempuan lah. Laki-laki tidak pernah jadi masalah kalau duda. Kalau perempuan. Tapi saya tahu dok, yang 2% itu salah satunya dok, public figure. Ada. Artinya dia happy sampai sekarang. Ya, tapi artinya jarang. Artinya sih sebenarnya kalau yang diawali dengan yang jelek, ujungnya pasti jelek, Frankie. Kan itu ya di luar negeri juga ada public figure. Hebat Ya, tuh. Orang top Enggak tuh. lah. Saya nggak pernah nonton infotainment, Frankie. Enggak, ini berita beneran. Ini Iya, itu kan infotainment. Kalau saya berita dok, berita bukan berita. bukan infotainment, info, nggak pakai tainment. Oke, ya pokoknya intinya gini, kita udah tahu nih resiko-resikonya, kita akan tempuh nggak gitu kan? Dokternya gimana? Tapi sekarang nggak pertanyaannya, apa yang bikin perselingkuhan itu banyak, Frankie? Di Indonesia banyak loh. Serius, saya bilang banyak. Apa? Lagu, Frankie. Wah, lagu? Kok bisa lagu? Kamu browsing coba selingkuh itu indah, coba ada lagunya. Ada lagunya, Frankie. Kan itu lagunya populer. Gara-gara itu dipromosikan, Frankie. Saya belum cek sih. Nanti dok. Dangdut atau apa? Lagu pop? Nggak, dengerin aja deh. Ah. Kamu itu tuh dengerin lagunya. Cuman gara-gara lagu dok? Antara lain, Oke. karena itu mempopulerkan, Frankie. Katanya gara-gara reuni. Reuni itu faktor resiko. Oh. Bukan gara-gara, faktor resiko. Kalau gara-gara itu pasti, Frankie. Faktor resiko lebih tinggi. Oke dok, jadi secara hukum sekarang udah berbeda sama hukum yang dulu. Iya, karena maksudnya gini, saya kan ngajar fakultas kedokteran, ngajar fakultas hukum, ya perubahan itu saya mesti tahu. Jadi saya nerangin seperti itu. Jadi kalau sekarang saya bilang, kalau walaupun kamu suka sama suka, kamu tidak boleh berhubungan seks, karena itu hukumannya 1 tahun. Diperberat. Ya. Dari 9 bulan. Dan kalau dulu kan harus salah satu minimal bersuami atau beristri. Kalau ini nggak bersuami nggak beristri pun bisa. Dan kalau dulu yang adu harus pasangannya, kalau sekarang nggak, orang tua dan anak tuh bisa ikut campur. Orang tua atau anak. Oh. Ya, ntar tinggal ditanya kayak tadi dokternya, masih sayang nggak sama bapaknya? Ya kan susah dok, kalau udah kayak gitu menurut saya tuh kalau masalah perselingkuhan nih masalah kompleks ya dok ya. Ya. Ada masalah hukum, masalah sosial kan dok. Ya, nggak segampang yang kita pikirin. Ya, itunya kompleks. Tapi sebenarnya sekarang gini pertanyaannya. Rumah tangga nih, yang namanya badai-badai itu kan pasti ada. Bagaimana cara tahu kalau kira-kira istri itu selingkuh, Frankie? Sebelum ini menjadi terlambat. Kalau tadi kan udah sampai punya anak segala macam itu udah terlambat, Frankie. Baca buku, novel dok. Enggak, tanda-tandanya yang bisa dikenali suami istri selingkuh. Sebaliknya juga tanda-tanda yang menunjukkan suami itu kemungkinan selingkuh. Karena saya di rumah aman-aman aja, saya yakin istri saya nggak selingkuh, jadi saya nggak pernah mikirin. Nggak bisa dok. gara-gara baca, Frankie. Bisa kan gara-gara ceritaan temen. Oh, Bisa gara-gara gosip itu, gara-gara Bukan. gosip. bukan. Kini kayaknya nih istri gue selingkuh deh. Ada yang berubah, Frankie. Apa? Perilakunya. Kalau perempuan ya sering keluar rumah. Nah, masih Pamela dia mah kalau pergi. Ya, Aman. itu sering keluar rumah. Lebih sering dari biasanya. Artinya perubahan. Perubahan. Tadinya nggak suka keluar, suka keluar. Perubahan dalam dandanan. Tadi nggak pernah dandan, jadi dandan. Kalau ditanya, sewot melulu, lebih sensi. Ya, kalau itu mah ada bakat dok. Oh, nggak, lebih. Oh lebih. Ini perubahan. Aha. Perubahan lebih sensi. Gampang marah. Gampang tersinggung untuk hal-hal yang kecil. HP-nya, dia pegang terus HP-nya kemana-mana. Mau dilihat, nggak boleh dilihat. Jadi dia fokus sama HP, HP-nya tidak boleh dilihat suami, kemudian apa? Dia mengubah-ubah password. Rajin amat. Dia karena nggak takut dilihat kan? Itu. Terus apa lagi? Dia mulai bilang, saya mau mandiri.
lebih banyak mandiri. Diajak berhubungan, kalau perempuan lagi begitu, diajak berhubungan seks nggak mau. Nggak mau. Mandiri. Sering nuduh suaminya selingkuh. Dia menuduh suaminya selingkuh kalau dia selingkuh. Apalagi maling, teriak dia maling. punya, hampir selalu begitu, suka berbohong. Kalau diajakin ngomong, nggak berani tatap muka, tatap wajah, tatap mata. Ngomong menghindar. Nah, kalau yang seperti itu harus dicurigai, Franky. Hati-hati nih dok, habis dokter ngomong gini, besok banyak suami istri pada ngeliatin Lo istri. enggak, itu perubahan, namanya perubahan, berubah dari biasanya. Nanti besok banyak istri bilang, kenapa sih lu ngeliatin muka gue terus? Terus dia bilang, kata dokter Jaya, ngeliatin mata itu aja. tadinya tiada begitu. Karena dia berbohong, dia nggak berani tatap mata, Franky, katanya gitu. Nah, kalau laki-laki ceritanya hampir sama seperti itu, tapi ada yang lain lagi apa? Kalau laki-laki lebih boros. Biasanya nggak pakai minyak wangi, dia pakai minyak wangi. HP juga sama seperti tadi. Tapi kalau cewek lebih teliti. HP, medsosnya, foto-foto dia sama suami atau sama keluarga tuh hilang. Dirubah sama dia, dihilangkan. Gitu. Kalau cowok biasanya nggak begitu care sama begituan. Tapi cowok itu lebih boros. Uangnya nggak tahu kemana hilangnya. Dokter Jaya gimana? Hah? Dokter Jaya gimana? Nggak pernah. Oh. Nah, ini cuma ngomongnya itu ya seperti itu. Tapi artinya pada saat suami atau istri mulai tanya detail suaminya kemana aja apa segala. Jadi istri yang nanya suaminya kemana aja, lu tadi kemana gini-gini, ngecek itu, lu selingkuh gitu, itu justru biasanya tuh cerminan dari diri sendiri. Oh gitu. Itu yang saya dapetin dari pasien-pasien saya. Nah, pasien itu kan saya nanya itu sebenarnya kenapa sih gitu-gitu. Karena biasanya kalau perempuan ya kalau dia sampai selingkuh itu karena kurang diperhatikan, kurang dihargai, tidak ada keharmonisan, kurang komunikasi, lain-lain lah macam-macam. Jadi gara-garanya sebenarnya dia sendiri berbuat begitu, jadi dia mikir kalau ini orang lain pasti akan begitu juga gitu. Itu dia. Jadi biasanya seperti itu. Jadi jangan salah, itu kadang-kadang pencerminannya tuh kayak gitu loh. Kalau saya malah terbalik, saya dibeliin baju melulu. Jadi bukan dibelanja buat dianya, belanja buat sayanya. Gitu. Jadi dok, antara kita harus pisahkan nih dok ya, selingkuh dengan agama sama selingkuh secara hukum nggak terlalu kalau sama. Kalau hukum itu hanya hubungan seksual, makanya kalau hukum itu pembuktian oleh dokter. Jadi seperti kalau misalkan satu orang tenaga magang di pemerintahan negara jauh nun di sana, itu bukan selingkuh tuh dok ya? Ya bukan, belum tentu bukan ya. Walaupun di roknya ada bukti, rok biru dok. Iya kan dok biru saat itu pengakuannya kan. Itu tidak selingkuh tuh dok ya? Bukan. Apaan? Yang enggak, tapi undang-undang di sana, hukum di sana belum tentu. Kalau menurut hukum di Indonesia dia tidak selingkuh karena itu bukan persetubuhan. Masuknya beda. Bukan. Pasalnya lain. Oke, jadi artinya dok kalau misalnya di sini selingkuh harus kita cek, dan kebanyakan dokter dia bilang hasil akhirnya tuh nggak bagus gitu ya. Atau kadang-kadang nggak ada kecurigaan apapun, cuman kecuali begitu anaknya lahir kok mukanya nggak mirip gua ya gitu, nggak mirip dia. Nah itu jadi itu. Saya pernah didatengin ya, Franky. Bapak, saya mau nih tahu nih anak saya yang ketiga nih, anak saya bukan. Saya bilang kenapa? Dia bawa album, Franky, album foto. Ini muka istri saya kayak gini, muka saya gini, ini anak saya 3. Liatin dong. Yang ini kan mirip saya atau mirip istri saya. Yang ini tuh nggak mirip saya sama sekali. Oke, saya bilang, cuma itu doang, Franky. Anakku udah. Apalagi saya sama anak ini yang ketiga ini kagak bisa connect. Dia bandel, jadi nggak pernah nurutin kata. Saya bilang mah anaknya bisa aja begitu kan. Tergantung pergaulan itu mah. Terus saya bilang oke lah, sekarang begini Pak. Bapak kecurigaan Bapak di mana? Saya punya teman, ada yang Bapak curigai, nggak ada teman saya, dia bilang. Jadi dia teman SMA, sering dia udah kawin, teman SMA-nya cowok, ini si Bapak ini cowok.
udah kawin juga. Nah mereka tuh sering kunjungan ke rumah masing-masing. Tapi si teman cowoknya suka kunjungan kadang-kadang kalau dia lagi nggak ada juga. Masalahnya dia bilang, anak saya ini kayaknya mirip teman saya mukanya. Apa buktinya Pak? Dia rupanya udah punya sewa detektif Conan kali ya. Dia punya album gede. Ini bapaknya nih, ini si bapak, ini anaknya, di sini temennya. Dan dia punya foto dalam 5 posisi. Kiri, setengah kiri, depan, setengah kanan, kanan. Dijajarin semua. Dia bilang, dokter lihat. Muka anak saya mirip kok mirip yang bawah, teman saya. Saya bilang, kayak sih, ini feeling Pak ya. Ini bukan kesimpulan. Feelingnya sih lebih mirip ke teman Bapak. Nah justru itu dok katanya. Tapi masalahnya, dia udah ngaduin ke polisi kasus itu. Istrinya menolak, si cowok itu menolak. Pengadilan buntu. Gak bisa membuktikan apapun. Akhirnya datang ke saya konsultasi. Ya kalau gini mah gampang Pak. Ini kan orang kasus tertutup. Minta aja Pak pengadilan bikin penetapan. Akhirnya untuk sebelum putus kan dibikin penetapan pengadilan. Bahwa untuk membuktikan kasus ini perlu dilakukan pemeriksaan DNA dengan ini menugaskan Dokter Jaya untuk melakukan pemeriksaan. Diperiksa. Ternyata betul anak si temannya. Nah jadi itu kecurigaan cuma kadang-kadang seperti itu. Jadi itu udah kasep ya, udah kadung seperti itu. Tapi kasus itu besar karena itu menyangkut orang besar di daerah. Yang satunya pengusaha, satunya anggota DPRD. Gede Frankie kasusnya. Tapi ini nggak tahu benar apa nggak dok. Katanya nih dok, kalau kita suka sama seseorang atau kita benci sama seseorang waktu hamil dok, ibunya, mukanya bisa mirip. Itu mitos Frankie. Nggak kan bisa juga dipakai buat alibi. Saya bilang begini, yang bisa dilakukan itu barangkali itu kalau biologis mungkin bisa mengarahkan. Saya bilang foto ini nggak bisa dipakai secara sebagai bukti. Cuman petunjuk mungkin. Soalnya gini, yang saya tahu kalau di Jepang ya, kalau untuk kasus paternitas, mereka periksa golongan darah waktu itu ya, tahun 80 90-an ya. Golongan darah, periksa DNA, periksa sidik bibir. Sidik bibir kan ada sidiknya, seperti kayak sidik jari, sama sidik telapak. Telapak kakinya anaknya itu diperiksa, bapak-bapak. Telapak deh. Karena itu ada menurun juga bahwa sidik bibir itu bisa, tapi nggak banyak orang ahli mengenai sidik bibir. Kalau saya sih tahu lah sedikit-sedikit begitu. Tapi yang paling memastikan itu hanya DNA, Frankie. Paling akurat ya. Jadi sekarang itu kalau ada kasus gitu-gitu, ya DNA. Termasuk misalnya kalau orang udah ribut gara-gara diduga selingkuh, dia mau cerai. Kalau alasannya kan, alasan untuk cerai kan harus ada alasannya. Alasannya dia tidak diberi nafkah, lahir maupun batin, tidak begini, suka dipukulin segala macam. Dan salah di satu Indonesia tuh alasan seperti itu dok ya. Salah satu alasan yang udah pasti diputus cerai adalah kalau selingkuh. Jadi kadang-kadang begitu gitu mereka tanya, kamu nuduh begitu apa buktinya? Coba periksa DNA. Periksa DNA kalau benar dia bukan anaknya, keputusan langsung segera. Kalau di negara luar dok, kadang-kadang alasannya simpel banget. Apa? Too long to live together. Udah terlalu lama hidup bersama, udah pisah. Enggak, salah satu alasan. Mau merdeka lagi sendiri-sendiri. Enggak, salah satu alasan cewek itu selingkuh adalah bosan mereka. Itu salah satu alasan. Ini mungkin ya. Itu di saya punya kawan tuh di Amerika seperti itu. Satu hari dia bilang, kawan saya yang satunya lagi bilang, si Larry itu bakal bangkrut tuh. Kenapa? Barusan divorce. Saya tanya, Larry, kenapa divorce? Because too long to live together. Nggak ada apa-apa. Jadi mereka sekarang nih dalam kondisi tapi kalau orang barat sih kebanyakan nggak mau cerai, Frankie. Kalau udah kawin. Karena kenapa? Habis dok duitnya. Habis duitnya. Dia sekaya apapun habis, udah dibagi dua habis. Jadi kesimpulan saya bahwa di negara-negara yang barat itu, di mana kesetaraan gender itu sudah sangat sepadan ya dok ya.
mereka sudah pada tua-tua gitu, dia balik lagi bahwa gue pengen hidup merdeka sendiri, gue pengen happy sendiri, nggak mau terbebani sama pasangan hidup. Kayaknya kesimpulan saya itu. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia, di mana kesetaraan gender belum terlalu sepadan, mereka biasanya perempuan akan menggantungkan pada pasangannya, jadi nggak mau kalau udah tua justru dilepas. Kalau di sana kan hidupnya kan semua yang nanggung udah pemerintah kalau udah pensiun gitu, Dok. Nggak ada masalah. Gitu. Oke, sekarang ini selingkuh itu kan tidak baik ya. Karena apalagi sekarang hukumannya gede begitu. Bagaimana mencegahnya, Franky? Dia jangan selingkuh. Hilangi penyebabnya. Oh iya dong. Kan ada selingkuh ada sebabnya. Karena kurang diperhatikan. Suami perhatikan istri, istri perhatikan suami. Iya dong. Nah, pada prinsipnya kan kalau perkawinan tuh harus ada cinta, harus ada percaya, dan ada rasa hormat. Kalau itu ada, selingkuh nggak terjadi, Franky. Keren ya, Dokter Jaya, pinter juga nih kasih nasihatnya nih. Terus, jadi harus tetap memupuk perhatian. Itu cinta itu sebenarnya di dalam rumah tangga tuh sama seperti kayak pohon. Kamu punya pohon, sebagus apapun pohon, tapi nggak pernah disiram, nggak pernah dikasih pupuk, ya dia nggak bisa tumbuh subur lah. Artinya, kunci satu-satunya di perkawinan adalah apa? Selain cinta, hormat, itu adalah komunikasi, Franky. Mana saat satu rumah tangga udah nggak bisa komunikasi, istri nggak bisa ngomong sama suami, suami nggak bisa ngomong sama istri, dia masing-masing hidup seperti dua orang yang hidup tidak saling kenal di rumah, komunikasi cuman asal-asalan aja gitu, nggak bisa komunikasi dalam. Itu sebenarnya tapi itu. Dokter Jaya mendingan ngomong tuh komunikasi, Dok, jangan bilang bicara, Dok. Komunikasi memang. Nah, soalnya kalau bicara, kalau yang tunawicara mereka nggak bisa ngomong, Dok. Komunikasi. Komunikasi karena itu adalah sebenarnya kuncinya. Jadi kalau buat saya sendiri pribadi yang namanya rumah tangga itu mestinya ada bertengkar, ada dia sepakat, kadang-kadang bisa jalan sama-sama. Itu lebih bagus daripada dia kelihatannya akur-akur aja tapi nggak komunikasi. Nah itu udah seperti kayak apa ya, rumput kering yang gampang terpicu untuk jadi api gitu. Nah apinya itu adalah selingkuh. Ya, selingkuh pakai biaya nggak sih, Dok? Biaya lah. Pakai. Salah satu faktor perempuan selingkuh itu ekonomi, Franky. Kita banyak sekali contoh lah di media segala macam yang gara-gara ekonomi dia selingkuh. Ekonomi jadi pemicu selingkuh, baik di pria maupun wanita nih, Dok? Enggak, kebanyakan perempuan. Kalau ekonomi itu perempuan. Kalau laki-laki jarang dia selingkuh gara-gara uang. Laki-laki karena fisik, kan. Tapi untuk mencegah itu jangan sampai kita memulai dengan microcheat namanya. Microcheat apa? Mikro tuh kecil, cheat selingkuh. Selingkuh kecil. Selingkuh kecil itu adalah orang mulai tepe-tepe, cari-cari perhatian orang lain di luar istri atau di luar suami, tepe-tepe, saling curhat, saling jarang bareng, kasih perhatian lebih. Kamu udah makan belum? Gini-gini, uang kos sudah dibayar belum? Nah kayak gitu-gitu itu microchip. Itu adalah pangkal. Uang kos sudah dibayar belum? Celaka tuh ngomong. Oh iya, mau dibayarin. Kalau laki-laki biasanya, kalau perempuan selingkuh sama laki-laki yang punya uang. Makanya kalau laki-laki punya uang, tiba-tiba uang hilang, nggak kepukuan, itu salah satu ini. Tapi sekarang ada satu yang menarik, Franky. Saya pergi ke acara anniversary. Anniversary kan ulang tahun perkawinan kan? Iya. Mas. Berarti 50 tahun, Dok. 50 tahun. Ditanya istrinya, kenapa begini-gini? Istrinya ngomong begini-gini. Ngomong macam-macam begini-gini yang biasalah, klasik lah. Karena suami saya orang baik lah. Suaminya ditanya begitu-gitu. Ada anaknya udah dewasa, cewek. Gitu. Sekarang anaknya nih, kita mau tanya nih kata si MC-nya. Kira-kira apa yang membuat bapak dan ibu ini harmonis sampai 50 tahun? Dia jawab satu. Yang tadi diomongin klise tuh katanya. Menurut kamu apa? Kenapa bapak kamu ibu kamu tuh masih tetap bisa 50 tahun? Satu alasannya, duit bapak saya dipegang sama mama saya. Soalnya katanya kalau dia mau selingkuh miskin dia katanya. Itu satu orang. Yang kedua nih, ini cerita lagi nih.
Ditanya, ada orang, wah sampai 80 tahun masih gandengan tangan segala macam. Tanya kan sama teman dia, begitu dia itu, kita heran, lo kok bisa tuh nggak selingkuh gitu? Apa sebabnya katanya? Lo mau tahu yang jujur katanya? Iya, gara-gara kucing katanya. Oh, temen dia kaget. Apa hubungannya kawin sama kucing katanya? Dia bilang begini. Sekali waktu gua masih baru kawin katanya, ada kucing. Kita punya kucing. Kucing kesayangan istri saya. Dia nyolong ikan. Saya pikir dia marah, dia tidak marah. Dia bilang, 1 katanya. Kedua kali dia nyolong, 2 katanya. Begitu 3 kali nyolong, kucingnya mati, dibacok sama dia. Dia marah kan? Lu tega amat tuh kucing kesayangan lu bacok katanya. 1 katanya. Sejak saat itu saya nggak berani ngelawan istri saya. Ya. Baru 1, kalau udah 3 hilang kepalanya. Tapi kalau di undang-undang, kalau di dalam peraturan ketenagakerjaan, surat peringatan itu ada waktunya. Ya itu kan 3 kali. Enggak, dalam waktu 6 bulan itu bisa berulang lagi SP1 lagi gitu. Begitu ya. Nggak, tapi kucing itu bisa jadi penyelamat dari selingkuh mereka. Saya pikir, kenapa? Kok bisa awet sampai sekarang 50 tahun? Ya karena selingkuhan bapak saya udah mati semua. Oke dok, jadi selingkuh ini pokoknya kita harus aware dengan dia punya undang-undang yang sekarang sudah tidak berlaku lagi undang-undang yang dulu ya. Dan undang-undang sekarang ini resikonya lebih besar, sama dia punya penyebab yang bisa diajukan jadi pasal di perselingkuhan ini lebih luas kayaknya dok ya. Ya tapi satu lagi tuh yang saya mau peringatkan, undang-undang baru itu mengatakan hubungan seksual antara 2 pasangan jomblo, 2 orang jomblo yang sudah dewasa pun itu adalah melanggar hukum. Dan itu dianggap zina juga. Termasuk anak-anak remaja nih dok ya? Remaja yang belum pernah nikah? Enggak, itu batasannya enggak gitu. Kalau di dalam undang-undang itu 15 tahun itu enggak boleh, Fengi. Walaupun suka sama suka itu 15 tahun sama 15 tahun belum pernah nikah, pacaran. Enggak boleh. Hubungan badan. Enggak boleh. Selingkuh bukan tuh, dok? Itu zina masuknya. Oh, zina masuknya. Oh, beda ya. Zina, kalau zina itu secara itu pidana, Fengi, itu yang 1 tahun itu masuk, jadi nggak bisa. Kalau zaman kemarin-kemarin sih harus salah satu udah kawin. Tapi kalau sekarang nggak kawin pun itu bisa. Oke. Ya. Jadi jangan dimulai dok. Ya. Oke dok, kayaknya ini somai udah menunggu. Nah, ya makasih dokter. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!